Nah, saya turun dari tangga itu dengan kondisi ya baru bangun tidur lah sekitar pukul jam 2 siang, bawa handuk kemudian posisi ke bawah gitu kan turun. Ternyata di tangannya itu ada anak, gitu, anaknya si ibu, cuman memang membelakangi saya dan saya nganggap mungkin si anaknya itu sedang bermain di sekitar toilet gitu. Dan saya otomatis kan ketika melangkah itu pinggir sedikit gitu kan, karena ada posisi anaknya itu lagi duduk di anak tangga. Nah, tiba-tiba anaknya itu tanya ke saya, "Ah, berangkat kerja?" Gitu. "Oh iya deh," gitu kan, "ini mau mandi dulu," gitu kan. "Nah, kamu kok nggak bilang?" gitu kan. "Nggak bilang gimana?" gitu kan. "Itu anaknya si ibu meninggal," gitu kan. "Kok nggak bilang gitu tadi kita pulang berpapasan?" "Ah, si anak si ibu meninggal," gitu kan. "Kamu jangan bercanda," kata saya gitu kan. "Bercanda gimana?" gitu kan. "Wong orang sore itu masih ngobrol sama saya gitu kan di toilet," gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official di acara Teddy Punya Cerita. Di episode ke-6 kali ini saya akan membagikan pengalaman ketika saya masih bekerja di tahun 2010 di salah satu kafe di Kota Bandung. Bagaimana ceritanya? Tonton tayangan berikut ini. Awal mulanya ketika tahun 2010 saya diterima bekerja di salah satu kafe kopi di Kota Bandung yang memang di sana saya pada saat itu melamar, kemudian juga sempat jadi waiters, kemudian juga sempat bekerja selama 1 tahun kurang kalau tidak salah. Ketika itu saya pertama kali masuk dan bekerja di area waiters, melayani para tamu, customer, kemudian juga 3 bulan berikutnya saya pindah ke kitchen atau di dapur. Nah, di dapur ini saya punya beberapa rekan, kemudian juga ada yang pulang ke rumah dan ada yang kos. Kebetulan saya memilih kos karena memang jarak tempuh dari Dago pada saat itu ke rumah itu cukup eh, apa namanya lama perjalanan, jadi saya putuskan untuk kos. Saya kos di daerah Palubur, kemudian juga sempat berpindah-pindah dan sampai akhirnya terjadi di cerita berikut ini. Jadi pada saat itu saya kos rame-rame, kalau tidak salah kosnya itu 4 orang. Jadi teman saya itu yang satu waiters, kemudian yang satu bartender, yang satu kerja sama saya di kitchen. Dan saya berarti berempat. Pada saat itu harga kosnya cuma 450.000 satu kamar. Dan pada saat itu kita untuk bayar kos patungan, dan juga ada beberapa teman yang sering ikut tidur di kosan kami. Kosan kami dimiliki oleh seorang ibu, memiliki suami, dan memiliki 2 anak. Nah, karena saking baiknya si ibu itu sering ngasih makan, atau misalnya ada masak lebih, kita selalu dikasih makan. Karena teman saya dan saya itu kan berbeda shift, jadi kalau misalnya saya masuk pagi, teman saya masuk siang. Sebaliknya, ketika saya masuk siang, teman saya masuk pagi. Dan di setiap minggu ada peralihan jumping, dalam artian ketika saya masuk siang, besoknya masuk pagi, dan teman saya sebaliknya. Itu berarti hanya memiliki waktu istirahat sebentar. Nah, kejadian ini bermula kalau tidak salah di Jumat, hari Jumat kalau nggak salah. Jadi ketika itu saya hampir jumping pada malam Jumatnya, itu berarti kan otomatis ketika pagi harinya pulang siang. Nah, setelah pulang siang itu ternyata ada teman saya yang memang sakit pada saat itu, jadi tidak bisa masuk. Artinya saya menggantikan teman tersebut. Jadi kondisinya pada saat itu teman saya sebagian yang 3 itu sudah masuk ke
pekerjaan, tempat kerja, saya itu tinggal sendiri di kosan. Nah, jadi ceritanya ketika sendiri di kosan, saya dapat telepon waktu itu untuk masuk gantiin teman saya yang memang tidak bisa masuk karena sakit. Kemudian setelah itu ya seperti biasa kita persiapan mau berangkat kerja kan mandi, kemudian juga bersih-bersih gitu kan. Nah, setelah saya mau mandi, saya ketemu di tangga itu dengan anaknya si ibu. Ya seperti biasa gitu kalau tiap pulang kerja kan suka ngobrol juga, kemudian juga sering bertegur sapa lah layaknya pada anak-anak ya. Nah saat itu kondisi si anaknya itu sedang duduk di tangga, kemudian membalik badan, saya di atas, posisi di atas mau turun ke bawah karena pada saat itu si kondisi toiletnya itu dipakai untuk bersama-sama. Jadi toiletnya itu kondisinya di tengah-tengah rumah gitu. Jadi ada beberapa dua kontrakan itu punya pintu belakang yang langsung ke toilet tersebut gitu. Jadi si toilet itu dipakai untuk rame-rame. Jadi toiletnya itu ada sumur di tengahnya, kemudian ada pintu toiletnya dua gitu. Berarti kan punya toilet dua nih. Nah, saya turun dari tangga itu dengan kondisi ya baru bangun tidur lah sekitar pukul jam 2 siang. Bawa handuk kemudian posisi ke bawah gitu kan turun. Ternyata di tangannya itu ada anak, itu anaknya si ibu, cuman memang membelakangi saya dan saya anggap bahwa mungkin si anaknya itu sedang bermain di sekitar toilet gitu. Dan saya otomatis kan ketika melangkah itu pinggir sedikit gitu kan, karena ada posisi anaknya itu lagi duduk di anak tangga. Nah tiba-tiba anaknya itu tanya ke saya, berangkat kerja gitu. Oh iya deh gitu kan, ini mau mandi dulu gitu kan. Nah pada saat melewati itu kondisi normal, tidak ada yang hal aneh. Nah, yang saya aneh itu ketika mau masuk ke toilet, itu di ember-ember dekat sumur itu banyak cucian yang direndam banyak gitu kan, seperti kain batik ya, batik direndam gitu kan. Dan saya juga berpikir oh, mungkin si ibu sedang cucian banyak gitu kan, otomatis saya langsung mandi saja, tidak punya pikiran yang aneh-aneh gitu. Nah setelah beres mandi saya naik lagi, si anak itu udah nggak ada gitu di tangga. Oh saya pikir mungkin sudah masuk ke kamarnya gitu. Nah saya biasa naik ke kamar, kemudian juga pakai seragam, kemudian pas turun ke tangga kok tiba-tiba suasana di luar itu sepi gitu kan. Otomatis kan biasanya kalau kondisi sore itu masyarakat di sekitar itu kan ramai ya, apalagi anak-anak banyak yang lari, kemudian juga masyarakat sekitar ada yang nongkrong. Tapi tiba-tiba pada situ sepi, kemudian di rumah si ibu itu banyak kursi gitu kan, di teras rumah itu banyak kursi. Saya lihat warung ibu itu tutup gitu. Saya tidak ada berpikiran yang lain-lain karena memang pada situ saya telat ya, karena mendadak kan ditelepon. Ya saya berangkatlah jalan kaki ke tempat kerja, kemudian juga dengan perasaan tidak ada sesuatu di tempat kerja, kemudian normal. Nah pada saat jam istirahat saya dapat kabar dari teman lewat SMS, bentar lagi aku ke situ gitu kan. Ngapain, kamu kan udah pulang kok ke tempat kerja lagi, kata saya. Enggak gitu kan, nanti saya cerita deh pokoknya. Ya udah saya lagi istirahat gitu kan, karena memang pada saat ini customer banyak, kemudian juga pegawainya sedikit gitu. Tanpa berpikir lama kemudian teman saya itu datang gitu kan, datang ke tempat kerja, kita ngobrol sebentar, tiba-tiba dia ngomong serius ke saya gitu kan, kamu kok nggak bilang gitu kan. Nggak bilang gimana gitu kan, itu anaknya si ibu meninggal gitu kan, kok nggak bilang gitu, tapi kita pulang berpapasan. Si anak si ibu meninggal gitu kan, kamu jangan bercanda, kata saya gitu kan. Bercanda gimana gitu kan, wong orang sore itu masih ngobrol sama saya gitu kan di toilet gitu kan. Nah teman saya kaget pada saat itu, ngobrol gimana maksudnya gitu kan. Ngobrol, kata saya, pada saat saya mau mandi, karena memang kan telepon kafe kan harus gantiin teman saya yang lagi berhalangan masuk. Nah itu saya ketemu sama anaknya ibu itu di tangga gitu kan. Pada saat di tangga itu dia bilang sampai sempet ngobrol gini, berangkat kerja, itu aja pertanyaannya. Nah kaget teman saya yang 3 orang itu, kaget gitu kan, kok bisa gitu kan sore, soalnya anaknya ibu itu meninggal jam 9 pagi. Jam 9 pagi gitu kan, kan saya posisi nggak tahu gitu kan, posisi saya lagi tidur gitu kan.
tiba-tiba jam 9 pagi kata teman saya, anaknya ibu kos itu meninggal. Sempat saya kaget gitu dengan cerita teman saya bertiga itu bahwa anaknya si ibu meninggal jam 9 pagi. Saya berpikir bahwa saya bertemu itu sore gitu kan, sekitar jam 2 lebih gitu kan. Saya sempat nggak percaya, kemudian mau percaya juga saya ketemu langsung sama anaknya. Lah teman saya cerita pas pulang ke kosan sudah tahlilan gitu kan. Saya tarik kesimpulan gitu kan, ketika menarik kesimpulan dimundurkan waktu itu ketika mungkin saya ada hal-hal ganjil gitu ketika saya mau mandi, ternyata banyak ember yang dipenuhi dengan cucian. Ternyata cucian itu adalah bekas anaknya ibu kosnya yang meninggal itu mungkin selesai dimandikan gitu. Terus ketika saya balik lagi setelah mandi itu si anaknya udah nggak ada. Kemudian pas ketika saya mau berangkat, di depan itu banyak buksi. Betul kalau diurut dari cerita teman saya, mungkin pada saat berangkat saya ke tempat kerja itu, kondisi keluarga si ibu itu sedang memakamkan anaknya. Nah di situ sempat saya nggak percaya dan merinding juga gitu kan. Tapi saya berpikir positif gitu kan. Mungkin kalau orang yang sudah meninggal itu kan ketika kenal seseorang dia ingin berpamitan gitu kan, berpamitan dengan cara ya mengunjungi orang yang sering ngobrol gitu kan. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu kan, ada salah satu anggota keluarga yang memang mau meninggal itu atau setelah meninggal tidak bertemu pasti didatangi gitu kan. Nah setelah kejadian itu saya masih ngobrol di kafe. Kemudian saya berpikir seperti ini, nggak enak juga mau pulang gitu kan. Apalagi saya nggak ketemu sama ibu kos, saya putuskan pada malam itu saya nggak pulang ke kosan. Saya sengaja nginep di tempat kerja gitu. Nah pagi harinya, karena posisi saya jadi libur, karena menggantikan teman yang tidak masuk, teman masuk lagi menggantikan saya gitu. Nah saya ketemulah sama si ibu gitu kan. Ternyata betul dengan ucapan ibu kosnya bahwa memang anaknya itu sakit meninggal jam 9 pagi. Saya mau menyampaikan kejadian aneh ini, dikhawatirkan ibunya memang kondisi masih berduka gitu kan, gak enak juga. Saya sengaja nggak cerita tentang itu, saya cuma menyampaikan bahwa saya turut belasungkawa atas kematian adik gitu kan, anak ibunya. Ibu sih nggak masalah gitu kan, tiba-tiba ibunya juga cerita gitu kan, mungkin si anaknya sering ngobrolin tentang saya ke ibunya gitu, jadi bercerita juga lah tentang hal seperti itu. Nah selang berapa hari masih di tiap malamnya itu tahlilan di rumahnya ibu kondisinya sudah tidak ya mungkin sedih, cuman tidak terlalu seperti hari pertama gitu kesedihannya. Nah di hari berikutnya itu saya cerita kejadian itu ke ibunya gitu kan, dengan bahasa ya saya mohon maaf sebelumnya gitu kan ke ibunya itu, Bu, saya sebelum kejadian itu memang pada pagi-pagi itu seperti banyak kami di luar sana itu kan, ada yang bolak-balik gitu kan di luar kamar itu. Nah kata ibu ya itu saudara saya katanya tuh untuk ya mempersiapkan rumah lah dalam keadaan duka gitu kan. Terus saya sampaikan lagi gitu, Bu mohon maaf ini kalau ibu percaya gitu kan. Jadi ketika saya mau itu kerja jam 2 kurang saya mau mandi, itu ketemu almarhum ade di tangga gitu kan. Tapi saya nggak berpikir bahwa ade udah meninggal, karena saya nggak tahu gitu kan. Terus kata ibunya, bilang apa adenya? Ya ade bilang gini, mau kerja itu aja gitu kan. Dan saya santainya ngejawab mungkin iya deh ini mau kesiangan gitu kan, mandi aja gitu kan normal. Tapi pas saya balik lagi memang sudah tidak ada gitu kan. Ibu maklumi gitu kan dengan kejadian yang saya alami diceritakan itu. Mungkin ibu juga bilang seperti ini ke saya, yaitu mungkin pamitan karena ya selama saya di situ ya punya hubungan baik lah gitu kan dengan almarhum. Jadi selama ya kos di situ juga kan kadang-kadang kalau saya ada rezeki lebih saya suka ngasih gitu ya. Mungkin salah satu ya itu kan tadi berpamitan tadi gitu kan, karena sudah ya mendahului kita semua gitu kan ya, beliau almarhum menyampaikan salam perpisahan mungkin ya. Jadi
Untuk ibu kos, mohon maaf saya angkat cerita di sini karena memang saya di konten ini menceritakan pengalaman saya, dan semoga Ade tenang di alam sana, semoga masuk surga, kemudian juga untuk keluarga semoga dikuatkan ditambahkan. Oke, cerita ini semoga menjadi salah satu referensi bagi teman-teman bahwa umur tidak ada yang tahu, kesempatan hidup tidak ada yang tahu, intinya adalah kita selalu tetap berusaha dan jangan lupa bertawakal, berdoa, berusaha. Dari saya cukup sekian, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.